yang berkesempatan hadir, para rekan pastor, dan perkenankan saya secara khusus menyapa satu tamu kita yang datang dari jauh, dari Jogja, yang sudah 3 hari itu mengikuti terus acara itu, Romo Gito yang hadir di sini. Selamat datang, suatu kehormatan beliau mengikuti terus. Selamat datang para tokoh adat dan Bapak Ibu, khususnya umat Katolik dan secara terkhusus lagi umat Katolik Stasi Santo Paulus Lebani yang saya cintai. Saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, ucapan selamat. Yang kedua, ucapan terima kasih. Dan yang ketiga, kesan dan pesan. Pertama-tama perkenankan saya atas nama Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar menyampaikan selamat kepada Bapak Pastor Paroki beserta Pastor Bantu Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala, dan terkhusus kepada umat Stasi Santo Paulus Lebani. Dengan selesainya gereja yang saya juga lihat itu luar biasa, itu memesan penampilannya itu dan indah sekali itu. Selamat. Saya ingin juga mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang kalau tidak salah 103 yang tadi menerima sakramen Krisma. Sakramen Krisma dalam gereja Katolik adalah sakramen yang disebut sakramen pendewasaan dalam iman. Saya mengucapkan kepada anak-anakku, para krismawan krismawati, selamat menjadi anggota gereja yang dewasa, dan dengan sekaligus pesan mudah-mudahan sungguh-sungguh menjadi anggota gereja yang aktif di dalam gereja. Berikut ucapan terima kasih. Pertama-tama perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pembangunan gedung gereja kita ini, dan juga kepada panitia pendedikasian pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang dengan tanpa pamrih mengambil bagian di dalam upaya mewujudkan mimpi untuk memiliki sebuah gereja yang representatif dan memberkatinya pada hari ini. Terima kasih kepada para donatur, para penyumbang gereja, dan terima kasih kepada siapa saja yang ikut mengambil bagian di dalam terwujudnya dan pendedikasian gedung gereja kita ini yang indah ini. Ketiga, saya ingin menyampaikan kesan dan pesan. Kemarin dalam pemberkatan gereja pusat paroki Santo Paulus juga namanya ya, Rantetayo, lagu-lagu ordinarium yang digunakan adalah lagu bahasa Latin. Dan itu bagi saya mengungkapkan bagaimana dimanapun gereja Katolik itu berada, itu ada kesatuan dalam pasal 9 dari syahadat kita yang terdiri dari 12 pasal. Itu aku percaya akan gereja yang satu, gereja Katolik satu di seluruh dunia, dan ungkapannya itu antara lain dengan dalam ibadah itu diungkapkan dengan bahasa kesatuan dalam gereja. Tetapi hari ini ordinarium yang dipakai itu adalah, dan lagu-lagu yang dipakai adalah lagu Langgam Toraja
dan langgam Minahasa. Bagi saya ini jadi kecuali gereja Katolik itu satu di seluruh dunia, tetapi juga menjadi gereja yang harus tertanam dalam budaya setempat. Dan itulah yang disebut gerakan inkulturasi. Sebetulnya gerakan inkulturasi itu sederhana sekali maksudnya adalah bagaimana saya sebagai orang Toraja menghayati dan mengamalkan iman Katolik saya dalam budaya saya. Nah, sebagai upaya untuk penanaman itu, lalu Gereja Katolik Indonesia berusaha menggali dari kesenian daerah-daerah di Indonesia itu langgam asli. Nah, ketika tadi dilakukan ordinarium langgam Minahasa, adakah umat yang hadir tadi yang dalam hati diam-diam protes, itu bukan budaya saya? Adakah? Tidak ada, ya kan? Jadi umat Katolik Indonesia dimanapun berada, ketika menyanyikan langgam dalam liturgi, langgam Manado, langgam Flores, langgam Batak, langgam